Salam. Bagaimana bentuk wajah Kiai Haji Sholeh Darat? Memang wajahnya tak terekam kamera, tapi jejak dan pengaruhnya mengalir di nadi para ulama besar Nusantara. Dari Semarang, nama Kiai Sholeh Darat menjelma cahaya keilmuan yang menerangi R.A. Kartini hingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi, tahukah Anda bentuk wajah atau lukisan wajah Kiai Sholeh Darat? Wajah beliau yang beredar hari ini ternyata sempat diragukan keasliannya. Bisa di googling. Apakah benar itu wajah Kiai Sholeh Darat? Sebab bagi kalangan santri dan pemerhati sejarah Islam di Indonesia, di Nusantara ini, nama Kiai Sholeh Darat bukanlah nama asing. Beliau adalah ulama yang memiliki karismatik tinggi, ulama besar kelahiran Jepara yang menjadi guru para pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pengaruhnya melampaui zamannya, menyentuh pemikiran perempuan hebat seperti Raden Ajeng Kartini yang mau belajar Islam kepada Kiai Sholeh Darat, sekaligus menanamkan akar keilmuan bagi pesantren yang masih berdiri hingga saat ini. Lantas, bagaimana bentuk wajah Kiai Sholeh Darat di tengah kerinduan umat terhadap sosok Kiai Sholeh Darat? Muncul satu lukisan wajah yang sempat dimuat di majalah Gatra pada tahun 1996. Lukisan itu menggambarkan beliau memiliki janggut panjang, kayak aku ya, sorot mata yang tajam namun meneduhkan, dan dahinya lebar yang memancarkan seperti kecerdasannya beliau. Sosok ini dilukis ulang dan dikaji oleh komunitas pecinta Kiai Sholeh Darat, atau yang di Semarang itu dikenal dengan nama Kopi Soda. Ya, Kopi Soda melalui diskusi mendalam, mereka bersepakat bahwa lukisan inilah yang paling mendekati rupa asli Kiai Sholeh Darat. Meskipun bukan hasil jepretan kamera, lukisan ini telah menjadi jembatan batin yang mampu menghidupkan kembali sosok yang selama ini hanya hadir dalam narasi dan manuskrip. Sungguh, kita harus berbangga memiliki guru Nusantara, yakni Kiai Sholeh Darat. Perlu diketahui bahwasanya Kiai Sholeh Darat memiliki nama asli Muhammad Sholeh. Ia lahir pada tahun 1820 Masehi di Desa Kedung, Jumbleng, Mayong, Kabupaten Jepara. Julukan Darat melekat karena ia tinggal di kawasan pantai utara Semarang bernama Darat, yang hingga kini namanya tetap lestari dalam kampung Nipah Darat dan Nipah Tirto era itu. Sedangkan perjalanan ilmu Kiai Sholeh Darat, sejak kecil beliau ini sangat rajin belajar. Ia dibesarkan oleh ayahnya, Kiai Haji Umar, seorang ulama lokal yang kelak mampu memberikan pondasi bagi Kiai Sholeh Darat
dalam bidang keilmuan. Selanjutnya, Kiai Soleh Darat melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Ia menimba ilmu dari para ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Marki, Syekh Zain Dahlan, dan Syekh Umar Yusuf Al-Misri. Di tanah suci inilah Kiai Haji Soleh Darat berjumpa dengan calon-calon ulama besar dari Nusantara seperti Kiai Haji Nawawi Al-Bantani dan Kiai Muhammad Khalil dari Bangkalan. Kiai Soleh Darat belajar di Makkah, namun kepulangannya sangat dramatis. Ada sebabnya. Inilah takdir yang memanggilnya untuk pulang ke Indonesia. Setelah belajar di Makkah, Kiai Soleh Darat menerima kabar duka tentang wafatnya ayah dan istri pertamanya. Lalu Kiai Soleh Darat diminta pulang oleh Kiai Murtado dari Semarang. Sayangnya, kedatangannya sempat ditolak oleh Belanda karena dianggap mampu menggerakkan perlawanan. Namun dengan tekad yang kuat, Kiai Soleh Darat mampu menyelundup pulang. Berarti pulangnya itu Kiai Soleh Darat menyelundup dengan cara yang tidak biasa dilakukan. Ia bersembunyi di dalam kotak peti di kapal. Sebuah kisah yang menunjukkan betapa besar cintanya pada tanah air Indonesia, tanah air Nusantara, dan umat yang menantikan bimbingannya. Sedangkan tentang kehidupan keluarga dan dakwahnya, setelah Kiai Soleh Darat kembali ke Semarang, beliau menikahi putri Kiai Murtado yang menyuruhnya pulang itu, yaitu Nyai Sofiah, dan mendirikan pesantren darat yang terletak di darat kota Semarang. Di tempat inilah beliau melanjutkan perjuangan dakwahnya dan melakukan aktivitas pendidikan. Kiai Soleh Darat juga menikah lagi dengan Raden Ajeng Siti Aminah, putri Bupati dari Purworejo, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pesantren darat berkembang pesat. Di bawah asuhannya, para santri datang dari berbagai penjuru tanah air di tanah Jawa ini. Di antara muridnya terdapat nama-nama besar seperti yang telah disebutkan di awal, yakni pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga muridnya seperti Kiai Haji Mahfud Termas hingga Kiai Haji Munawir Krapyak. Sedangkan soal karya, Kiai Soleh Darat dikenal dengan produktivitas menulis. Ia sangat gemar menulis. Karya-karyanya mayoritas menggunakan aksara pegon, yakni aksara Arab berbahasa Jawa. Tulisan Arab berbahasa Jawa ini tujuannya sebagai bentuk perlawanan. Sangat sederhana, tapi revolusioner. Menjadikan ilmu agama bisa dipahami oleh masyarakat awam. Salah satu kitabnya yang terkenal yakni Faidur Rahmah, sebuah tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Kitab inilah yang begitu membekas di hati Raden Ajeng Kartini hingga beliau memintanya sebagai hadiah pernikahan. Kiai Soleh Darat menuliskan langsung dan memberikan tafsir itu kepada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini sangat terharu karena akhirnya bisa memahami isi Al-Quran dengan jelas hasil karya dari Kiai Soleh Darat. Sedangkan disiplin ilmu Kiai Soleh Darat, ia menguasai berbagai bidang keilmuan seperti tafsir tadi. Ia mengarang tafsir dalam berbahasa Jawa. Sedangkan lainnya seperti menguasai ilmu fikih, tasawuf, teologi, bahkan ilmu falak. Beliau adalah ulama ensiklopedis yang menjadikan dakwah bukan hanya ajakan moral, tapi juga pencerahan intelektual melalui karya-karyanya. Maka
marilah kita menghormati karya-karyanya dan untuk kita semua untuk selalu berkarya. Sedangkan akhir hayatnya, Kiai Soleh Darat wafat pada hari Jumat Legi 18 Desember tahun 1903 bertepatan dengan 28 Ramadan 1321 Hijriah. Beliau tutup usia pada umur 83 tahun. Makamnya kini berada di Komplek Pemakaman Bergota, Kota Semarang, dan menjadi tempat ziarah serta refleksi spiritual kajian bagi ribuan peziarah. Kini wajahnya telah muncul dalam bentuk lukisan, sebuah simbol yang bukan hanya menjadi pengingat bagi kita untuk meneladaninya, tapi juga pemantik semangat bagi generasi Islam. Dari wajahnya yang penuh dengan karisma ini, wajahnya yang tajam, dan wajahnya yang meneduhkan ini, mari kita belajar perjuangannya. Kiai Haji Soleh Darat bukan hanya gurunya para ulama, beliau adalah suluh peradaban Islam Nusantara. Terima kasih.